sigap membangun negeri untuk rakyat. Selamat datang para peserta pelatihan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pelatihan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran yang berbasis e-learning. Peserta pelatihan yang saya banggakan, dalam video ini kita akan mengenal dan memahami lebih dalam tentang konsep dasar mekanisme terjadinya suatu longsoran lereng. Yuk kita simak video lebih lanjut. Fenomena longsor merupakan salah satu peristiwa alam yang sering menimpa wilayah dengan lereng yang curam, terutama pada saat intensitas hujan tinggi. Di Indonesia, kondisi topografi yang beragam ditambah faktor geologi, curah hujan, dan perubahan tata guna lahan menjadi risiko longsor yang kian meningkat. Dampaknya terasa, tidak hanya pada lingkungan dan pemukiman, tetapi juga pada infrastruktur jalan. Jalan yang sering kali rusak tertimbun material longsor, bahkan terputus total, mengganggu sekaligus membahayakan lalu lintas. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai penyebaran daerah rawan longsor di Indonesia, jenis-jenis longsoran, dan konsep terjadinya longsoran menjadi sangat penting. Yang melatar belakangi perlunya pengetahuan dan pemahaman konsep dasar mekanisme terjadinya longsoran adalah: pertama, tersebarnya daerah pegunungan dan perbukitan di Indonesia yang rentan terhadap bahaya longsor. Kedua, banyaknya trase jalan yang melalui daerah pegunungan dan perbukitan yang mengalami longsor. Ketiga, perlunya pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar mekanisme terjadinya longsoran. Sebagian besar pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua didominasi oleh rentetan pegunungan. Di Pulau Sumatera, Pegunungan Bukit Barisan dengan panjang kurang lebih 1.700 km, sedangkan puncak tertinggi Gunung Kerinci sekitar 3.800 meter. Di Pulau Jawa, deretan gunung umumnya di wilayah bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Di Sulawesi dan Papua, pegunungan tersebar hampir di seluruh wilayah. Longsoran. Longsoran adalah suatu pergerakan massa tanah atau batuan ke bawah dan ke arah luar dari suatu lereng. Banyaknya trase jalan melalui daerah pegunungan dan perbukitan yang mengalami longsor, sehingga perlunya pengetahuan dan pemahaman mekanisme terjadinya longsoran sebagai dasar menentukan metode penanganan longsoran lereng jalan yang tepat. Terjadinya longsor besar di Jepang yang merusak sebagian jalan merupakan contoh kasus yang dapat kita pelajari. Rekaman awal memperlihatkan tanaman dan pepohonan ikut tergelincir, memberikan gambaran visual langsung kejadian tersebut. Video dari helikopter menampilkan bekas lereng longsor. Dari sudut yang lebih luas, terlihat pada lereng di atas lembah sungai. Video menyebutkan bahwa 2 taifun, siklon tropis, melanda wilayah tersebut sebelum longsor yang menjadi penyebab utama kejadian itu. Gaya pendorong pada mekanisme longsoran dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Longsor terjadi ketika gaya dorong sejajar lereng akibat gravitasi lebih besar dari gaya penahan tegak lurus tambah gesekan. Secara konservatif, batas kritis kemiringan untuk banyak jenis material tanah, kerikil adalah sekitar 30 derajat sampai 35 derajat. Faktor yang memengaruhi terjadinya longsoran, di antaranya kemiringan lereng, berat material, internal friksi pada tanah atau batu, dan air yang dapat menambah berat dan mengurangi gesekan. Adapun jenis-jenis longsoran lereng yang terjadi di lapangan antara lain: longsoran pada lereng alami, longsoran pada lereng batuan, longsoran pada galian lereng, longsoran pada lereng timbunan bendungan, longsoran pada lereng bendungan, longsoran pada lereng timbunan di atas tanah lunak, longsoran pada sekitar abutmen jembatan, dan longsoran pada timbunan pada lereng alami. Ada 2 pendekatan geoteknik dalam menganalisis kestabilan lereng dan potensi kelongsoran tanah. Pertama, analisis kestabilan lereng melengkung circular failure atau sering disebut metode Moment. Kedua, analisis lereng datar atau miring planar failure
Analisis ini sering disebut metode gaya. Dari kedua metode tersebut, adanya gaya pendorong akibat berat tanah, dan adanya gaya penahan akibat gaya gesek, yang bekerja sepanjang bidang longsor. Dalam hal ini, stabilitas suatu lereng akan mantap apabila gaya penahan yang bekerja sepanjang bidang longsor lebih besar dari gaya pendorong yang terjadi pada lereng tersebut. Bapak Ibu peserta pelatihan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran ini, saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Sigap membangun negeri untuk rakyat.